Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme protein. Kelompok kami terdiri dari Nolan Nurmala, Syaira Anissa, Natasha Della Laspita, dan saya sendiri, Raidah Amira. Poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah katabolisme, anabolisme, metabolisme pada saat kondisi sehat, dan metabolisme pada saat kondisi sakit. Protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein disusun oleh 22 macam asam amino, tetapi dari keseluruhannya yang berfungsi sebagai penyusun utama protein hanya 20 macam. Proses sintesis protein itu melibatkan asam amino, dan jika sel memerlukan protein, maka akan terjadi aktivitas asam amino yang saling berikatan membentuk ikatan peptida. Asam amino sendiri dapat diklasifikasikan sebagai esensial dan non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh, tetapi sangat penting untuk metabolisme protein. Biasanya didapatkan dari makanan, sedangkan asam amino non-esensial dapat disintesis dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nila. Katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi asam amino. Jadi sebelum protein dapat digunakan sebagai sumber energi, protein tersebut harus dipecah dulu berdasarkan asam amino pembentuknya. Asam amino akan diurai oleh enzim sehingga gugus karboksil dari asam amino tersebut dapat menjadi asam piruvat, asetil koenzim A, atau langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Namun, gugus amin dari asam amino tersebut akan dipisahkan untuk kemudian diubah menjadi amonia dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian, asam amino dapat dimanfaatkan menjadi energi ATP yang dibutuhkan melalui 3 jalur. Yang pertama, katabolisme protein asam amino menjadi asam piruvat. Diawali dengan konversi asam amino menjadi asam piruvat. Kemudian, asam amino akan diubah menjadi asetil koenzim A, dan terakhir asetil koenzim A memasuki siklus Krebs untuk mendapatkan energi ATP. Yang kedua, ada katabolisme protein asetil koenzim A untuk masuk ke siklus Krebs, yang dimana asam amino akan dimanfaatkan melalui pembentukan asetil koenzim A terlebih dahulu, kemudian asetil koenzim A tersebut akan memasuki siklus Krebs untuk membentuk energinya. Yang ketiga, pada saat masuk ke siklus Krebs, asam amino dimanfaatkan dengan cara langsung masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Kemudian pada katabolisme protein juga asam amino dipecah menjadi gugus-gugus yang kecil melalui deaminasi atau transminasi. Yang pertama ada transminasi, merupakan proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain, yaitu asam keton, yang dimana alanin ditambah alpha-glutarat menjadi asam piruvat dan glutamat. Kemudian yang kedua ada deaminasi oksidatif, yaitu proses pemecahan hidrolisis asam amino menjadi asam keton dan amonia. Nah, asam amino akan mengalami proses deaminasi oksidatif, kemudian menghasilkan 2NH3 ditambah CO2 menjadi CONH3 2 ditambah H2O. Namun di sisi lain pada amonia akan diubah menjadi CHO yang kemudian menjadi asetil koenzim A. Deaminasi menghasilkan 2 senyawa penting, yaitu senyawa nitrogen yang mengandung gugus C, H, dan O yang selanjutnya diubah menjadi asetil koenzim A, dan yang kedua adalah senyawa nitrogen yang dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syaira. Terima kasih Nola. Selanjutnya itu tentang anabolisme protein. Sebelumnya itu anabolisme merupakan proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar dan menjadi lebih besar lagi, yang misalnya itu asam amino menjadi protein, dan pada prosesnya anabolisme itu membutuhkan energi. Untuk jalur metabolik utama asam amino itu terdiri dari 4. Yang pertama itu produksi asam amino dari pembongkahan protein di dalam tubuh, sugesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam
serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil samping pemecahan asam amino. Dan yang terakhir itu sintesis protein dari asam-asam amino. Sintesis protein itu sendiri merupakan proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode genetik. Di dalam prosesnya dibagi menjadi dua tahapan, yaitu ada tahap transkripsi dan translasi. Untuk transkripsi sendiri itu merupakan DNA mencetak mRNA di dalam nukleus, sedangkan translasi itu berfungsi untuk penerjemah informasi genetik berupa urutan basa nitrogen menjadi asam amino. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut dengan sense. Sedangkan pasangan rantai DNA yang lainnya disebut dengan antisense yang terdapat di dalam sel. Untuk transkripsi sendiri itu dibagi menjadi 3 macam tahapannya. Ada inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Translasi itu merupakan bagian dari sintesis protein yang juga merupakan lanjutan dari transkripsi. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai, yang berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Untuk kode genetik itu disebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D yang berfungsi sebagai penerjemah RNA-T, yang kemudian RNA-T akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha. Baik, terima kasih Syahira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein ketika kondisi sehat. Protein merupakan nutrisi penting yang berperan dalam proses pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan tubuh. Ketika tubuh dalam kondisi sehat, metabolisme protein akan berjalan dengan normal, yaitu yang dimulai dengan makanan yang dimakan masuk ke dalam lambung, lalu pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan peptida yang ada di sisi gugus NH2 dari asam-asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, triptofan, dan adapun hidrofobik yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan metionin, maupun dikarboksilat yang terdiri dari glutamat dan aspartat. Pemutusan ikatan peptida ini hanya bisa terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam karena proses ini memerlukan pH ideal 2. Ketika makanan sudah masuk ke usus, enzim yang dapat memecah ikatan protein tidak lagi dapat bekerja karena pH usus yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya metabolisme protein kemudian akan dilanjut di usus halus, yaitu saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptida, protease, gaster, dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptidase di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil ini menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Produk akhir metabolisme protein ini akan siap diserap dan dipergunakan oleh sel, sehingga tubuh ini akan merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Nah, sementara itu asam amino sisanya tidak akan disimpan di dalam tubuh. Untuk mencukupi kebutuhan protein ini, kita dapat mengonsumsi makanan yang berprotein seperti daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, ikan, keju, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Raida. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein saat tubuh sedang sakit. Pada saat tubuh mengalami gangguan atau sedang sakit, maka akan terjadi penurunan asupan kalori karena turunnya nafsu makan dan penggunaan kalori untuk penyembuhan, yang membuat cadangan energi berupa lemak dan protein dalam tubuh seseorang dipakai untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh dalam membangun kembali bagian yang rusak selama proses sakit. Tetapi terdapat beberapa kondisi di mana metabolisme protein tidak dapat bekerja dengan maksimal karena adanya gangguan. Gangguan metabolik umumnya disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan pada proses metabolisme. Kekurangan enzim ini akan membuat metabolisme tidak bekerja secara maksimal. Lalu terdapat beberapa penyakit yang disebabkan karena gangguan metabolik protein. Yang pertama, fenilketonuria, yaitu penyakit yang disebabkan karena kadar asam amino fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua, maple syrup urine disease atau biasa disebut penyakit urine maple syrup, disebabkan karena tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga, ada alkaptonuria, yaitu penyakit di saat tubuh tidak bisa memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik. Dan yang terakhir ada ataksia Friedreich, di mana tubuh
protein jenis frataksin dalam tubuh mengalami kondisi penurunan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.